Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya hari ini. Anak-anak Bunda hari ini akan belajar tematik, tema 4. Tapi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya duduk yang baik. Sudah? Kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini anak-anak akan belajar tematik tema 4 tentang jenis-jenis pekerjaan. Tapi sebelumnya Bunda Ratna mau menambah semangatnya anak-anak Bunda dengan bernyanyi ya. Kita bernyanyi lagu Marina dengan gerakan. Ikuti Bunda Ratna ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menangis di atas menara, di atas menara. Marina menangis. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah tambah bersemangat? Wah, keren sekali. Pasti anak-anak sudah tambah bersemangat ya hari ini. Anak-anak, jangan lupa disiapkan buku tematiknya. Tema 4 dibuka ya halaman 1. Agar anak-anak lebih paham dan mengerti tentang materi hari ini, silakan anak-anak simak video pembelajaran berikut ini ya. Semangat belajarnya anak-anak. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang berbagai jenis pekerjaan. Tema 4, subtema 1. Tentu saja pada subtema 1 ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pekerjaan, makna sila pertama, serta menggambar sesuai kreasi. Setiap orang sudah pasti pernah menikmati rasanya minum teh. Akan tetapi, tahukah anak-anak bagaimana proses pembuatan teh? Teh berasal dari perkebunan teh yang biasanya tumbuh di daerah pegunungan. Hampir setiap pagi, para petani sibuk memetik daun teh kemudian dikumpulkan ke dalam keranjang. Daun teh yang sudah terkumpul kemudian dibawa ke sebuah pabrik untuk kemudian dilayukan ataupun dikeringkan. Daun teh yang sudah layu atau mengering kemudian digiling agar menjadi potongan-potongan kecil. Proses selanjutnya setelah daun teh digiling menjadi potongan-potongan kecil, daun teh tersebut dikemas kemudian siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Itulah salah satu contoh pekerjaan yang ada di daerah pegunungan. Jika pemetik teh tinggal di dataran tinggi, lalu bagaimana dengan wilayah lainnya? Pekerjaan apa saja yang ada di sana? Adapun pekerjaan di daerah pantai biasanya banyak berprofesi sebagai seorang nelayan. Nelayan banyak bekerja di laut untuk menangkap ikan ataupun hasil laut lainnya. Hasil laut tersebut dijual agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain berprofesi sebagai nelayan, orang-orang yang tinggal di dataran rendah biasanya berprofesi sebagai seorang petani yang bekerja di sawah untuk menanam padi ataupun jagung. Karena hal inilah negara Indonesia disebut juga sebagai negara agraris. Sebab sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai seorang petani. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, serta dapat digunakan sebagai nafkah bagi orang lain. Lalu, apa manfaat yang dapat kita peroleh dari pekerjaan itu? Suatu hari, Dayuh pergi ke restoran dengan ayahnya untuk makan siang. Seorang pelayan menyuguhkan berbagai makanan. Ketika makanan sudah tersaji, Dayuh kemudian berpikir, pekerjaan apa saja yang berperan dalam mengadakan makanan itu? Sepiring nasi yang tersaji di atas meja terdiri dari nasi dan beberapa lauk. Nasi tersebut awalnya berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Kemudian yang bertugas untuk memasak nasi tersebut adalah chef pada restoran tersebut. Setelah makanan itu matang, barulah tugas seorang pelayan untuk menyajikan makanan di atas meja. Setiap benda yang ada di sekitar kita dihasilkan dari berbagai jenis pekerjaan.
Contoh lain, susu yang kita minum dihasilkan oleh binatang-binatang yang dirawat oleh peternak di Indonesia. Nasi yang kita makan setiap hari berasal dari padi yang dihasilkan oleh petani. Bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang tinggi yang biasa kita tempati biasanya dirancang oleh seorang arsitek ataupun seorang yang bekerja pada bidang teknik sipil. Sampai di sini anak-anak sudah paham kan bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri karena manusia adalah makhluk sosial, di mana setiap orang memerlukan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Kesimpulan materi pada hari ini adalah yang pertama, manusia harus rajin bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup serta dapat sebagai nafkah bagi orang lain. Yang kedua, bekerja merupakan perintah Allah yang wajib kita jalani. Hal ini sesuai dengan wujud pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan tantangan dari Pak Asep, yaitu menggambar bebas sesuai kreativitas masing-masing mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Jika sudah selesai, silahkan mengerjakan tantangan yang kedua, yaitu mengerjakan kuis di website elearning.sekolahteladan.sch.id. Selamat mengerjakan anak-anakku. Ingat ya, di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak belajarnya hari ini? Semoga anak-anak paham dan mengerti ya tentang materi hari ini. Sekarang, sebelum Bunda Ratna akhiri pembelajaran pada hari ini, Bunda Ratna berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, selalu menjalankan sholat 5 waktu selama di rumah. Dan yang ketiga, apabila anak-anak keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Dan yang keempat, selalu membantu orang tua selama di rumah. Anak-anak paham? Bunda Ratna yakin anak-anak paham ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda Ratna akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Bunda Ratna akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.